pamorelin dengan komposisi triptorelin 3,75 mg. Pamorelin merupakan agonis gonadotropin releasing hormon kerja panjang yang efektif untuk terapi endometriosis. Pamorelin memiliki struktur kimia yang mirip dengan gonadotropin releasing hormon alami, di mana perubahan hanya dilakukan di rantai asam amino ke-6. Pamorelin juga memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor gonadotropin releasing hormone. Dari penelitian, didapatkan hasil bahwa triptorelin memiliki afinitas terhadap reseptor gonadotropin releasing hormone 6 kali lebih aktif dibandingkan dengan luprolide. Penelitian yang dilakukan Matteo pada tahun 2006 membandingkan dua gonadotropin releasing hormone agonis, yaitu triptorelin dan luprorelin. Hasilnya menunjukkan triptorelin 3,75 mg lebih efektif dalam menekan kadar follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan luprorelin. Terlihat pada minggu ke-5 dan ke-6, triptorelin masih menekan kadar follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Penelitian lain dilakukan oleh Kang dan tim untuk mengetahui efektivitas triptorelin yang diberikan dengan dosis konvensional, yaitu 4 minggu sekali, dibandingkan dengan dosis uji, yaitu 6 minggu sekali untuk membandingkan efikasi dari pamorelin. Terlihat bahwa kedua dosis menunjukkan efek supresi yang sama baiknya pada penekanan kadar luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan juga estradiol. Hal ini tentunya dapat membuat kos terapi menjadi lebih ekonomis. Pamorelin, gonadotropin releasing hormone agonis pilihan terbaru untuk terapi endometriosis. Ya. Oke dok, Ya, muncul dok. Ya, oke dok. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Jadi banyak teori yang menerangkan dengan adanya begitu banyak penelitian walaupun demikian mengenai etiologi dan patogenesis masih belum diketahui secara pasti ya.
Dan juga untuk diagnosis, karena masih untuk gold standar yang dipakai ini adalah laparoskopi yang sifatnya invasif, sehingga dikatakan bahwa untuk diagnosis endometriosis itu sendiri ada keterlambatan, bahkan sampai 8-9 tahun keterlambatan diagnosis sebenarnya sejak dari adanya endometriosis sampai datang ke klinis untuk didiagnosis. Nah, dari itu maka pilihan terapi pun atau penanganan juga sampai hari ini belum memberikan hasil yang maksimal. Jadi mungkin kita paham bersama, jadi bahwa endometriosis saat ini dianggap adalah suatu penyakit yang didasari dari inflamasi kronis di rongga pelvis. Ini sangat berhubungan dengan teori yang menerangkan tentang retrograd, teori Samson, kemudian ada proses angiogenesis untuk pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga untuk progresivitasnya itu dibutuhkan estrogen, sehingga juga dikatakan estrogen dependen. Nah, mungkin saya singgung sedikit bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan radikal bebas ya. Jadi radikal bebas ini adalah suatu spesies produk hasil reaksi kimia dari dalam tubuh dan dari luar tubuh, sifatnya sangat reaktif dan memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbit terluarnya, sehingga dia bersifat tidak stabil dan cenderung untuk bereaksi dan melekat dengan molekul lain dalam tubuh. Nah, mayoritas radikal bebas yang kita kenal saat ini itu yaitu yang kita kenal dengan ROS ya. Jadi itu radikal bebas oksigen, kita kenal dengan spesies oksigen reaktif, dan juga reaktif nitrogen spesies ini merupakan sebenarnya adalah hasil dari metabolisme sel yang normal dalam tubuh. Nah, jika kita melihat sumber-sumber dari radikal bebas ini, bisa dari dalam tubuh kita sendiri, itu dari hasil pernapasan, metabolisme sel di mitokondria, proses fagositosis, sehingga menghasilkan radikal bebas berupa superoksid, kemudian H2O2, hidroksil peroksidase, semuanya ini akan memberikan dampak dalam tubuh. Ya. Kemudian juga yang dari luar, yang secara eksternal juga merupakan penyumbang radikal bebas saat ini banyak sekali. Kita lihat dari rokok, kemudian polutan. Mungkin sebentar akan saya terangkan sedikit tentang pencemaran lingkungan dan pembakaran sampah yang tidak sempurna, yang sampai hari ini dikatakan bahwa untuk produk sampah kita di Indonesia itu sampai 80.000 lebih ton per hari, dan 30.000 ton itu adalah dilakukan dengan pembakaran dengan teknologi yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan sangat banyak radikal bebas. Dan juga bahwa radikal bebas ini juga dari status fisiologi kita dengan kondisi stres dan emosi juga dikatakan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh. Nah, bagaimana efek radikal bebas ini? Kita lihat bahwa radikal bebas ini tadi dikatakan adalah suatu molekul di mana di orbit luarnya memiliki oksigen oksigen yang tidak berpasangan, sehingga dia kondisinya tidak stabil. Kondisi tidak stabil ini sehingga dia bereaksi dengan senyawa-senyawa lain dan mencoba untuk menetralisir dirinya ya. Jadi dia mencoba untuk menetralisir elektron yang dibutuhkan, dan sehingga dia akan berikatan dengan molekul di dekatnya, dan ini juga merupakan kembali karena dia menyumbang, maka dia akan menjadi elektron bebas kembali, sehingga ketika molekul diserang maka terjadi radikal bebas lagi, dan ini akan merupakan suatu akan memulai reaksi berantai dan pada akhirnya akan merusak sel yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat bahaya radikal bebas ini dapat mengoksidasi PUFA, jadi polyunsaturated fatty acid di LDL, sehingga ini dikatakan bahwa dapat LDL ini bisa menjadi termodifikasi dan merupakan sumber untuk penyebab terjadinya angiopati, dan juga menginaktivasi kalsium ATPase, enzim yang mengeluarkan kalsium, dan ini juga dihubungkan dengan penyebab dari penuaan dini,
dan dapat menyebabkan pecahnya rantai DNA pada sel tubuh dan kematian sel lebih dini, dan juga dapat mengindus untuk keganasan dan juga menghambat prostasiklin sehingga dapat mengganggu vaskularisasi. Kita tahu prostasiklin ini adalah suatu molekul yang dihasilkan oleh sel endotel pembuluh darah untuk menjaga, membuka ya pembuluh darah dan menormalkannya, dan juga menormalkan viskositas darah, sehingga juga ini penelitian sebentar mungkin kita akan perlihatkan bahwa ternyata pada pasien-pasien preeklamsi, kasus-kasus obstetri dan ginekologi itu berhubungan juga dengan adanya radikal bebas yang berlebih dalam tubuh. Nah, tentu kalau ada radikal bebas sebagai oksidan, maka kita mungkin mengenal antioksidan. Nah, jadi antioksidan itu adalah suatu zat yang berfungsi bekerja menangkap radikal bebas dalam tubuh, sehingga radikal bebas tadi tidak dapat merusak molekul-molekul yang ada dalam tubuh. Nah, kenapa kita butuh antioksidan? Tentu pertanyaannya mungkin seperti itu. Jadi sebagai mekanisme pertahanan terhadap stres oksidatif tadi yang diinduksi oleh radikal bebas. Jadi antioksidan ini adalah juga adalah enzim yang dalam tubuh yang kita kenal sebagai enzim superoksidase, kemudian glutathione sistem, dan juga katalase. Jadi ini diperlukan dalam rangka untuk menangkap radikal bebas tadi untuk bisa membuat menjadi stabil. Yang kedua adalah untuk perbaikan diri, bahwa kita tahu kita mempunyai sistem tubuh untuk mengganti blok-blok sel atau protein yang rusak dalam bangunan sel, maka sebagian besar konstituen protein dalam sel ini hampir diganti setiap beberapa hari tergantung dari sel di mana, dan enzim yang membersihkan dan memecah protein ini digunakan dan merusak menjadi sel-sel yang komponen yang lebih kecil, sehingga dapat digunakan kembali oleh sel tersebut. Nah, yang ketiga, dia juga sebagai nutrien. Jadi sebagai nutrien tentu dalam hal ini vitamin dan nutrisi lainnya juga menetralkan radikal bebas dan berfungsi sebagai lini pertahanan kedua kita. Jadi di antara banyak zat yang digunakan dikatakan bahwa vitamin C dan vitamin E, beta karotin, bioflavonoid dan lipoic acid ini sangat bermanfaat dalam rangka menangkal radikal bebas. Jadi peran sebenarnya dari radikal bebas itu sendiri adalah sebagai donatur elektron, ya, sebagai donatur elektron terhadap radikal bebas yang tadi mempunyai radikal bebas yaitu elektron yang tidak berpasangan. Hanya permasalahan apabila terjadi peningkatan dari radikal bebas tidak diimbangi dengan antioksidan baik dari dalam tubuh, dari luar tubuh juga bisa didapatkan tadi, maka itu akan terjadi stres oksidatif. Jadi mekanisme kerjanya dia adalah menggantikan enzim antioksidan yang mungkin habis digunakan oleh tubuh pada kondisi-kondisi tertentu, penyakit-penyakit kronis itu dikatakan bahwa hampir kondisinya antioksidan yang ada dalam tubuh itu sangat rendah. Kemudian mengikat ion Fe dan untuk mencegah reaksi radikal hidroksil yang merupakan juga suatu radikal bebas, mematahkan rantai radikal bebas dan mencegah penghambatan prostasiklin tadi, sehingga kita harapkan prostasiklin tadi ini adalah berfungsi pada miopitel pembuluh darah dalam rangka mempertahankan viskositas darah dan tekanan darah. Kemudian mengaktifasi singlet oksigen, jadi juga mencegah stres oksidasi, termasuk oksidasi LDL dan juga kerusakan DNA. Nah, sumber-sumber antioksidan yang ada kita kenal dua yang dari dalam tubuh, yaitu yang kita kenal dengan enzimatik oksidan, terdiri dari yang primer ini adalah yang superoksida katalase, kemudian glutathione peroksidase, ya, yang kedua itu dari golongan glutathione reduktase. Jadi ini enzim yang bersifat antioksidan dalam tubuh. Kemudian yang non enzimatik yang dari luar itu bersumber dari mineral, kita kenal zinc, selenium, kemudian yang dari karotin itu beta karotin, lycopene, lutein, santin, kemudian vitamin yang mendukung vitamin A, vitamin C, E dan K.
Dan ini juga sekarang ada koenzim 10 yang sifatnya kofaktor, kemudian yang golongan dari polifenol juga, polifenoid dan juga polifenoid acid. Jadi ini pembagian secara umum antioksidan. Nah, bagaimana dengan antioksidan ini? Kita lihat bahwa peranannya dari untuk menangkal radikal bebas yang ada dari dalam tubuh maupun yang dari luar, sehingga tidak terjadi proses oksidasi yang tidak sempurna yang dinyatakan bahwa merupakan penyebab dari berbagai patogenesis penyakit yang ada saat ini. Nah, bagaimana peran pada antioksidan di bidang reproduksi? Dengan adanya radikal bebas tadi ini diduga dari beberapa penelitian bahwa pada pasien-pasien PCO, penyakit-penyakit unexplained infertility, kemudian abortus, ya dihubungkan juga dengan kejadian preeklamsi, ya juga termasuk dalam hal ini yang kita bicarakan adalah endometriosis. Jadi radikal bebas ini mempengaruhi fungsi normal reproduksi baik pada pria maupun wanita, sehingga penggunaan antioksidan ini bisa dijadikan upaya untuk mencegah dampak buruk tadi terhadap sistem reproduksi yang ada. Nah, ini ada beberapa penelitian yang systematic review dan juga secara meta-analisis melihat pada pasien preeklamsi. Di sini ada dua, dikelompokkan pada pasien yang diberikan antioksidan lycopene jenisnya, kemudian dibandingkan dengan yang tidak diberikan, dan ternyata secara signifikan memberikan hasil luaran yang lebih baik dibandingkan yang tidak diberikan antioksidan, dan juga dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini dapat mencegah kejadian PGT atau FGR intrauterin, dan hasil bahwa hasil luaran lebih baik untuk berat badan dibandingkan yang tidak mendapatkan antioksidan. Nah, ini juga untuk mereka penelitian satu efek lycopene pada preeklamsia, di mana di sini memperlihatkan bahwa lycopene menurunkan terjadinya preeklamsi dan juga pertumbuhan retardasi intrauterin pada kehamilan primigravida. Jadi kalau kita melihat tadi peran dari prostacyclin dalam hal mengatur pelindung pembuluh darah, itu mungkin di sana letaknya mungkin butuh penelitian lebih lanjut. Sehingga dari Cochrane bagaimana memberikan review bahwa suplementasi dengan antioksidan ini selama kehamilan sangat menjanjikan untuk ke depan, butuh penelitian lebih lanjut, dan juga dari beberapa penelitian pada manusia sudah dikerjakan tadi bahwa itu memberikan efek preventif 39% dapat menurunkan risiko preeklamsia, dan juga untuk memberikan hasil luaran bayi yang lebih baik. Dan ini diperlihatkan bahwa walaupun dari 3 penelitian ini dengan studi yang kecil, tetapi memberikan dampak bahwa pada umumnya mendorong untuk hasil preeklamsi ini lebih rendah, kejadian preeklamsi dengan hasil luaran bayi yang lebih baik. Nah, berdasarkan kelompok ini juga meneliti pada resiko ya dari preeklamsi dengan resiko sedang dan resiko tinggi, juga mendukung bahwa antioksidan memberikan hasil yang lebih baik pada mereka yang mendapatkan antioksidan. Nah, sehingga dikatakan bahwa antioksidan ini meskipun diketahui oleh penelitian yang mungkin berkualitas rendah, tetapi penelitian ini ada kecenderungan bahwa pada mereka yang diteliti yang menggunakan kadar vitamin E ya pada pasien-pasien yang preeklamsi dan vitamin C termasuk vitamin A pada preeklamsi, kasus preeklamsi itu adalah lebih rendah pada mereka yang preeklamsi dibandingkan yang tidak preeklamsi. Nah, sehingga dengan hal itu memberikan bagaimana pentingnya antioksidan sebagai mikronutrien pada kehamilan, dan ini sangat berkontribusi untuk bagaimana penting untuk mempertahankan kehamilan yang sukses dengan menentukan kesehatan tentu jangka panjang dan jangka pendek untuk ibu dan bayi untuk strategi kesehatan ke depan dalam rangka meningkatkan hasil luaran kehamilan. Nah,
Ada juga penelitian tentang lain bahwa pemberian suplemen antioksidan pada pasien dengan PCOS ternyata dapat mempengaruhi tingkat kehamilan. Nah, untuk di endometriosis kita tahu tadi bahwa pada patogenesis endometriosis dengan zalir peritoneum yang tinggi makrofag, di mana makrofag ini tanpa kemampuan fagositosis karena diikat oleh suatu protein yang mirip haptoglobulin, tetapi sangat reaktif dalam hal penyumbang sitokain-sitokain dalam tubuh, sehingga lingkungannya meningkatkan TNF-alfa, di mana kita tahu TNF-alfa akan meningkatkan COX-2, prostaglandin, dan PGE2, sehingga kadar estrogen intra lesi endometrium itu akan tinggi sehingga dapat menyebabkan proliferasi dan perkembangan dari endometriosis ini sendiri makin berkembang. Nah, jadi teori inflamasi dan stres oksidatif pada endometriosis ini banyak diterangkan, tapi masih dalam penelitian baik in vivo maupun in vitro, tapi masih banyak mengungkap kejadian peran inflamasi dan stres oksidatif. Terakhir kebetulan kami ada teman sejawat Dr. Soki juga dari Unhas ya, kebetulan sama-sama dia tahun 2014 itu memberikan suatu ekstrak buah merah pada penelitian Mencit model untuk melihat ekspresi PEGF, dan itu didapatkan pada Mencit bahwa yang mendapatkan antioksidan dalam hal ini ekstrak buah merah itu lebih rendah, di mana PEGF kita tahu merupakan suatu faktor growth faktor dalam hal perkembangan dan pertumbuhan dari endometriosis. Jadi ada juga penelitian dari Budi bahwa beta karotin itu mampu meningkatkan jumlah sel-sel pembunuh alami, makrofag, aktivitas sel T dan limfosit, sehingga dapat mampu menekan radikal bebas dan senyawa-senyawa karsinogen, dalam hal ini termasuk untuk kanker. Dan juga tokoferol memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan juga dapat mengurangi mortalitas sel tubuh. Dan termasuk asam lemak untuk memperlancar proses metabolisme, sehingga diambil kesimpulan bahwa antioksidan ini dapat menurunkan sekresi sitokain proinflamasi, terutama interleukin 6 dan TNF-alfa yang disekresikan oleh makrofag, sehingga dapat menurunkan VEGF, dengan sendirinya tentu akan menekan progresivitas dari endometriosis. Juga penelitian tentang peran antioksidan dapat menghambat NF-kappa beta activation pada sel, sehingga di tingkat nukleus tidak terjadi proses berkelanjutan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sel endometriosis itu sendiri. Jadi kalau kita melihat bahwa peran antioksidan dalam patogenesis terjadinya endometriosis ini adalah bagaimana dia mencegah aktivasi dari makrofag, kemudian pada tingkat sel sitoplasma dia dapat menurunkan TNF-alfa dan NF-kappa beta, dan akhirnya akan menurunkan VEGF, sehingga tidak terjadi proses transkripsi sel untuk terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari lesi-lesi sel endometriosis itu sendiri. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kami kebetulan mengambil pendidikan konsultafer dengan kebetulan membawakan meneliti pengaruh pemberian ekstrak buah merah. Kalau Dr. Sokita 2014 meneliti tentang ekspresi NF-kappa beta dan VEGF pada luas implan endometriosis, dan itu pada Mencit model endometriosis. Dan saya kebetulan waktu itu membuat model Mencit endometriosis untuk melihat aktivitas makrofag dan ekspresi VEGF pada luas implan endometriosis dengan pemberian ekstrak buah merah dalam hal ini yang bersifat sebagai antioksidan. Mungkin ini slide terakhir. Jadi saya sebagai kesimpulan bahwa data yang berkembang tentang target penanganan pengurangan stres oksidatif sebagai tujuan pengobatan dalam hal ini terlihat sangat menjanjikan. Tapi tentu semua agen ataupun stres oksidan yang ditinjau ini menunjukkan efek penghambatan yang sangat signifikan, walaupun dari studi-studi yang berbeda dari aspek perkembangan endometriosis, baik secara in vitro maupun secara in vivo. Sehingga pengurangan
stres oksidatif pada pasien endometriosis ini masih sedikit studi yang dilakukan pada subjek manusia. Meskipun demikian, penelitian yang melibatkan pasien yang ada dilaporkan bahwa memberikan hasil yang cukup signifikan. Sehingga pengobatan endometriosis dengan menargetkan pengurangan stres oksidatif tampaknya strategi yang sangat menjanjikan. Namun pendekatan ini tentu masih membutuhkan penelitian klinis pada manusia yang lebih luas. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kami, Dr. Fatma. Ya, tidak sampai 30 menit, alhamdulillah. Sangat bagus penjelasan. Alhamdulillah, Dok. Sangat bagus penjelasannya tentang bagaimana peran dari antioksidan ini terhadap kasus endometriosis dan kasus-kasus yang lainnya seperti PCO, abortus, yang kita tahu stres oksidatif radikal bebas sangat berperan, ya, sangat mengganggu pada sistem reproduksi. Ya, terima kasih banyak kepada guru kami, Dr. Fatma Madia, SPOG Konsultan FAIR. Insya Allah nanti acara diskusi setelah Prof. Nusrat membawakan topik yang kedua. Ya. Berikutnya untuk pembicara yang kedua, Assalamualaikum Prof. Ya. Ya. Berikutnya untuk pembicara yang kedua yaitu Prof. Dr. Nusratuddin Abdullah, SPOG Konsultan FAIR Mars, yang akan membawakan materi berjudul Manajemen Nyeri pada Endometriosis, fokus pada triptorelin. Ya, saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau lahir di Parepare 25 Desember 1961 dan bekerja di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dan Rumah Sakit Unhas serta Rumah Sakit Primaya. Riwayat pendidikan, beliau lulus S1 di FK Unhas tahun 1987, kemudian profesi dokter tahun 1987 di FK Unhas, masuk sebagai profesi dokter, mengikuti infertility coursework tahun 1993 di Universitas Melbourne, Australia, lulus spesialis tahun 2001 di FK Unhas, kemudian lulus konsultan FAIR tahun 2006 di Fakultas Universitas Padjadjar di Unpad, kemudian lulus S2 tahun 2007 di Mars Unhas, kemudian lulus S3 tahun 2008 di Unhas dan pengukuhan guru besar tahun 2016. Ya, saat ini beliau adalah Ketua Divisi FAIR Departemen Obgyn FK Unhas sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan saat ini beliau juga adalah Direktur PT Morula IVF Makassar. Riwayat organisasi, beliau adalah anggota IDI, anggota POGI, kemudian Himpunan Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi Indonesia, HIFERI. Beliau juga adalah anggota IGES, dan beliau adalah anggota Perfitri, Perhimpunan Fertilitas In Vitro Indonesia. Ya, itulah CV dari Prof. Nusrat. Selanjutnya beliau akan, untuk waktu dan tempatnya, silahkan Prof, kami undang dengan hormat. Kembali. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Dr. Monica. Ya Prof. Ya. Ya, alhamdulillah. Itu Dr. Monica kalau MC yang profesional itu. Ya Prof. MC yang profesional itu dia tidak menyebut tanggal lahir itu. Oh begitu Prof. Biar banyak kirim bunga dan ucapan Prof. Hah? Belajar profesional, undangan. saya menyebut tanggal lahir gitu. Oh baiklah. Gitu. Terutama mungkin tanggal lahir boleh Prof, tapi tahun jangan ya Prof. Ya.
supaya bisa mengucapkan selamat ulang tahun kan. Iya, Prof. Ya. Baiklah. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua POGI yang masih hadir pada hari ini. Ya, Terima kasih. sponsorship dari Dexa Medica. Saya akan membawakan ini materi dari Dexa Medica, para pembicara, Terfatma, moderator, teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya jadinya memperkenalkan produk ini ya. Ini efektif prolong GnRH agonis dalam penanganan endometriosis. Ya, saya. Nanti kita akan bicara tentang endometriosis sedikit karena semua kita tahu endometriosis. Kemudian ada GnRH agonis. Kemudian dari Dexa ada triptorelin yang nama dagangnya pamorelin. Ya, slide. Endometriosis. Kita tahu endometriosis, semua kita dulu tahu the disease of theory. Kenapa the disease of theory? Karena semua serba teori, mulai dari kejadiannya, patofisiologinya, penanganannya, keluhan-keluhannya tidak semua sama untuk semua pasien, sehingga endometriosis disebut sebagai suatu penyakit yang unik. Pengobatannya pun tidak sama untuk semua pasien, sehingga pasien memberikan karakteristik tersendiri terhadap keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh endometriosis. Sehingga ada satu prinsip bahwa kita obati pasien, tetapi kita tidak mengobati lesinya. Ya, slide. Nah, ini endometriosis itu mempengaruhi kira-kira 10% dari wanita usia reproduksi secara global. Dengan kata lain bahwa 1 dari 10 wanita pada usia reproduksi menderita endometriosis, mulai dari variasi gejala yang asimptomatik, gejala yang ringan, gejala sedang, sampai gejala yang berat. Ya, saya. Karakteristik endometriosis itu kita bagi menjadi 3 fenotipe endometriosis. Yang pertama adalah superficial endometriosis. Kemudian yang kedua adalah kista endometriosis yang disebut ovarian endometrioma. Kemudian fenotip yang ketiga itu adalah deeply infiltrating endometriosis. Di sini juga sudah termasuk ada di dalamnya adenomiosis. Beberapa referensi memasukkan fenotip 1 yang keempat sebagai adenomiosis, dan yang lain memasukkan adenomiosis sebagai phenotype deeply infiltrating endometriosis. Ya, saya. Nah, asal endometriosis berbagai teori yang saya katakan tadi bahwa ini adalah penyakit dengan penuh teori. Kita akan pusing melihat ini semua, ya. Padahal nanti pengobatan yang diusulkan adalah GnRH analog. Ya, slide. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang endometriosis, ada 4 prinsip teori yang mendukung sebenarnya kejadian endometriosis. Sehingga endometriosis itu disebut penyakit dengan estrogen dependent. Endometriosis berkembang, endometriosis bertumbuh jika ada estrogen. Jika tidak ada estrogen, maka tidak ada endometriosis. Maka teori itu menyatakan bahwa endometriosis adalah penyakit dengan estrogen dependent. Kemudian ada prinsip teori lagi yang menyatakan bahwa endometriosis dimanapun berada mempunyai aktivitas aromatase intrinsik tersendiri. Jadi walaupun tanpa estrogen, ternyata ada endometriosis yang bisa bertumbuh
karena mempunyai aktivitas aromatase sendiri, memproduksi estrogen sendiri dengan adanya aktivitas aromatase pada jaringan endometriotiknya. Kemudian berkembang lagi bahwa endometriosis itu ternyata adalah suatu penyakit inflamasi yang kronis, sehingga nanti pengobatannya harus dengan pengobatan jangka panjang. Ada lagi menyatakan bahwa endometriosis itu merupakan suatu penyakit dengan progesteron resisten. Apa yang dimaksud? Bahwa pada endometriosis ternyata enzim 17 dehidrogenase yang merubah estradiol menjadi estron itu mengalami gangguan karena ada gangguan pada reseptornya, sehingga terjadi balance pada orang normal di mana estradiol itu akan jika tinggi akan dirubah menjadi estrogen yang lebih lemah seperti estron. Demikian juga sebaliknya, jika dibutuhkan estradiol maka estron dirubah menjadi estradiol dengan bantuan enzim 17 dehidrogenase 1. Kemudian jika E2 dirubah menjadi estron, maka ada satu enzim disebut dehidrogenase 2. Pada endometriosis ada gangguan reseptor di mana enzim dehidrogenase 2 mengalami gangguan sehingga estradiol tidak banyak dirubah menjadi estron, sehingga dalam jaringan endometriotik atau dalam tubuh itu E2 tetap tinggi, akan merangsang terjadinya perkembangan endometriosis. Inilah patofisiologi endometriosis yang sampai saat ini dikembangkan. Ya, slide. Endometriosis itu masalahnya sebenarnya apakah endometriosis itu menimbulkan nyeri atau endometriosis itu nanti akan membuat kesulitan untuk hamil, yang pasien nanti akan mengalami infertilitas. Banyak problem dalam penanganan endometriosis karena gejala endometriosis tidak sesuai dengan jaringan endometriosis yang ada. Banyak pasien memperlihatkan gejala asimptomatik, tapi ternyata pada saat laparoskopi kita mendapatkan penyebaran endometriosis yang luas. Sebaliknya, ada pasien yang memperlihatkan gejala endometriosis yang sangat berat, ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan dengan laparoskopi misalnya, kita hanya mendapatkan bercak-bercak endometriosis yang sedikit atau kecil, atau penyebarannya hanya sangat lokal, tetapi gejalanya sangat berat. Itulah kenapa endometriosis menimbulkan problem yang luar biasa dalam penanganannya. Nah, belum lagi kalau kita lihat bahwa rekurensi endometriosis patut selalu diperhitungkan, dan semua dokter yang menangani endometriosis, yang melakukan operasi endometriosis, saya juga secara pribadi setiap saya melakukan operasi endometriosis, selalu saya bilang sama pasien, oke, saya sudah melakukan operasi, tapi ibu penyakit ini bisa kembali. Dengan begitu, kita rasanya nanti akan aman sekali. Pada saat dia datang, ada orang hanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, muncul lagi. Nah, kita lihat rekurensi endometriosis di sini, ternyata itu sangat tinggi. Dalam 1-2 tahun, itu rekurensinya itu ternyata 21,5%. Dalam 5 tahun itu sudah mencapai 50%. Sehingga sehebat apapun operatornya yang melakukan operasi endometriosis harus memberikan penjelasan bahwa angka rekurensi jika ibu saya setelah operasi pengangkatan endometriosis bisa timbul 40-50% untuk memberikan perasaan aman pada dokternya. Karena tidak jarang dia menyebut operator yang sudah hebat sekali, katakan di sini Ketua POGI, Dr. Trika, ya, operasinya bagus sekali. Kalau nanti lupa memberitahu bahwa rekurensi dalam 4-5 tahun itu cukup tinggi,
maka pasien nanti akan datang, dokter, saya kok sesudah operasi, kenapa bisa timbul lagi? Nah, dengan memberikan penjelasan yang lebih awal begini, maka kita sepertinya akan lebih aman dalam penanganan endometriosis. Ya, slide. Nah, sehingga manajemen endometriosis sekarang ini itu hanya ditujukan untuk terutama gejala yang tidak menginginkan anak, itu adalah pain. Sehingga pengobatan pain untuk endometriosis sangat penting. Karena ini yang akan menentukan quality of life pasien penderita endometriosis. Berbagai macam pengobatan untuk pain sudah dipaparkan di berbagai jurnal, namun prinsipnya bahwa supresi ovulasi merupakan salah satu penanganan pain yang cukup akurat, long-term ovulation suppression, seperti apa yang nanti diperlihatkan pada gonadotropin releasing hormone analog atau gonadotropin releasing hormone agonis, di mana akan memberikan efek relief pain itu sekitar 92-97% penderita akan bebas pain. Sehingga dalam penentuan obat-obat untuk menghilangkan nyeri merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam penanganan endometriosis. Namun harus diingat bahwa pengobatan endometriosis, apapun pengobatannya, termasuk operasi atau pengobatan medikal, tidak akan menghilangkan penyakit atau tidak akan secara sempurna menghilangkan semua jaringan endometritik yang sudah bertumbuh. Kemungkinan sekali bahwa pengobatan yang diberikan hanya beberapa bulan, medical treatment misalnya, itu akan membuat nyeri hilang, namun jaringan endometritik akan juga bisa tumbuh kembali setelah pengobatan dihentikan. Penanganan lain endometriosis harus menyangkut tentang infertility, tapi untuk pada hari ini pertemuan kita tidak membahas tentang penanganan endometriosis pada infertility. Ya, saya. Nah, ini manajemen endometriosis yang ada disertai dengan pain. Semua harus kita tanyakan pada pengobatan endometriosis untuk pain akan menghambat konsepsi justru. Jadi mulai dari obat-obat yang sederhana, misalnya estrogen atau pil KB, kemudian progesteron only, atau obat-obat seperti gonadotropin releasing hormone agonis, itu adalah obat-obat yang justru menghambat konsepsi. Sehingga wanita dengan endometriosis yang disertai dengan pain harus rela menderita nyerinya selama pengobatan untuk infertilitasnya. Pertanyaannya adalah, apakah menginginkan kehamilan segera atau tidak? Jika segera, lakukan pengobatan fertilitas dengan memperhitungkan bahwa kita tidak mengatasi nyeri. Namun, jika pasien datang dengan nyeri dan endometriosis dan menyatakan bahwa oke, saya ingin hamil, tapi belum sekarang, atau sekali mengatakan bahwa iya dokter, saya nyeri, tapi saya tidak ingin punya anak, maka menurut penanganan endometriosis, nyeri pada endometriosis menurut konsensus Hiferi, bahwa first line terapi untuk penanganan nyeri pada endometriosis adalah obat-obat pil KB atau obat-obat pil yang mengandung progestin sebagai first line terapi. Dan second line terapinya itu
adalah gonadotropin releasing hormone agonis, seperti yang kita akan bicarakan sebentar. Demikian juga pada yang tidak ingin anak untuk selamanya atau anak sudah cukup, tetap second line terapi adalah GnRH agonis. Kemudian di bawah itu setelah first line, second line, kemudian terjadi rekurensi atau simptom semakin lebih berat atau simptom menetap, maka penawaran untuk lakukan operasi segera harus dilakukan, apakah konservatif atau definitif. Pengobatan endometriosis yang terbaik mestinya adalah operasi yang definitif. Kalau masalahnya endometriosis adalah estrogen dependent, maka pengobatan yang terbaik angkat sumber estrogen, dalam hal ini ovarium dua-duanya, habis masalahnya. Tapi tujuan pengobatan bukan di situ. Kenapa? Karena pengangkatan yang ovarium secara definitif itu akan membuat wanita akan lebih menderita dibandingkan endometriosis yang dideritanya jika tidak diangkat. Oleh karena itu, operasi definitif tidak dianjurkan sama sekali, walaupun endometriosis adalah estrogen dependent. Ya, slide. Nah, kita bicara sedikit tentang GnRH agonis. Jadi GnRH analog itu ada dua, yaitu GnRH agonis dan GnRH antagonis. Kenapa nanti disebut GnRH agonis? Karena GnRH jenis ini adalah menyerupai rumus kimia GnRH yang alami dan memberikan efek seperti gonadotropin releasing hormone yang alami, namun untuk sementara saja. Sesudah obat ini bekerja, maka tujuan pengobatan kita dalam hal endometriosis untuk menyebabkan terjadinya hipoestrogen akan tercapai tergantung jenis GnRH analog yang mana. Jika GnRH agonis, maka hipoestrogen kita akan capai pada 4 minggu setelah penyuntikan pertama. Namun jika yang dipakai adalah gonadotropin releasing hormone antagonis, maka dalam beberapa jam atau hanya beberapa hari penurunan efek yang diinginkan terhadap hipoestrogen itu akan terjadi segera. Lantas pertanyaannya, apakah gonadotropin releasing hormone antagonis harus dipakai dan itu lebih baik karena dia memberikan efek hipoestrogen yang cepat? Tidak juga, karena jika obat ini diberikan, maka hanya pada beberapa jam harus diberikan lagi, atau pada beberapa hari harus diberikan lagi, sehingga memberikan efek terhadap biaya yang cukup besar. Sehingga gonadotropin releasing hormone antagonis tidak dipakai untuk pengobatan endometriosis. Walaupun kedua tujuannya adalah GnRH agonis dan GnRH antagonis menyebabkan hipoestrogen yang tentunya cocok untuk terapi endometriosis. Namun yang dipakai hanya GnRH agonis. Nah, ini adalah konsensus tata laksana nyeri endometriosis oleh Hiferi. Di sini disebutkan bahwa GnRH agonis, ya, seperti jenis-jenis yang ini, buserelin, leprolide, dan triptorelin, seperti sponsor kita pada hari ini, dapat digunakan sebagai salah satu pilihan dalam mengurangi nyeri terkait endometriosis. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia masuk sebagai lini kedua pengobatan, dan itu adalah rekomendasi A. Pemberian ini dianjurkan dalam beberapa bulan, 6 bulan, jika penekanan nyeri diinginkan lebih lama dengan menggunakan GnRH agonis, maka pemberian terapi hormon add-back
terapi itu bisa dilakukan. Apa maksudnya add-back terapi? Karena GnRH agonis itu akan menyebabkan penurunan kadar estrogen atau kondisi hipoestrogen yang memberikan gejala menopause yang cukup berat, itu akan berdampak pada quality of life wanita yang menggunakannya. Sehingga diharapkan bahwa kita menginginkan efek GnRH agonis, tetapi kita tidak menginginkan efek hipoestrogennya yang sangat kuat, maka bisa diberikan pemberian terapi add-back, artinya ditambahkan kembali, baik ditambahkan estrogen maupun ditambahkan progesteron, tetapi pemberian itu tidak mengurangi efek pengobatan nyeri gonadotropin releasing hormone agonis, sehingga add-back terapi dapat diberikan saat mulai terapi GnRH agonis untuk mencegah hilangnya massa tulang dan timbulnya gejala-gejala hipoestrogenik yang berat pada wanita yang menggunakan GnRH agonis. Dan ini rekomendasinya itu adalah rekomendasi A. Tapi tidak banyak di antara kita yang menggunakan add-back terapi. Saya sendiri juga tidak terlalu menggunakan ini karena tidak pasien untuk menjelaskan penggunaan gonadotropin releasing hormone agonis ini pada pasien-pasien penderita endometriosis dengan memakai regimen yang lama, itu jarang sekali ditemukan add-back. Dengan pengobatan triptorelin ini, itu bisa diberikan pengobatan penekanan nyeri endometriosis dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa 1 tahun atau bisa lebih. Makanya di depan kita sebutkan bahwa extended treatment GnRH agonis untuk terapi endometriosis. Ya, saya. Nah, kita sedikit mengingat lagi bahwa GnRH agonis memang pernah mencapai masa jayanya sebagai medical therapy untuk endometriosis, digunakan cukup luas di seluruh dunia dengan GnRH analog ini, GnRH agonis ini, untuk penanganan nyeri. Bagaimana GnRH agonis memberikan efek relief nyeri pada endometriosis? Itu karena GnRH agonis mampu menurunkan sekresi FSH, LH, sehingga kondisi hipoestrogenik akan tercapai sebagai kondisi yang diinginkan pada orang-orang yang menderita endometriosis. Karena dengan menurunnya estrogen, maka gejala nyeri segera akan hilang. Dan dikatakan 92-97% pemberian GnRH agonis akan merelief nyeri pada semua pasien endometriosis. Di samping itu juga bahwa pemberian GnRH agonis ini mensupresi ovulasi, sehingga pada kasus-kasus ini estrogen juga memang yang berperan pada nyeri akan menurun dengan sangat. Namun harus diingat bahwa efek hipoestrogenik itu juga harus dikenal. Efek jangka pendek hipoestrogenik itu bisa langsung kelihatan sebagai hot flashes atau kekeringan pada vagina, kehilangan libido, dan emosional yang terganggu. Penggunaan jangka panjangnya itu pada densitas tulang berkurang, dan pada beberapa pasien termasuk pemberian lebih dari 1 tahun. Ya, saya. Nah, ini bagaimana mekanisme
downregulasi reseptor gonadotropin pada pasien-pasien yang mendapatkan GnRH agonis. Jadi GnRH agonis akan menurunkan sekresi gonadotropin melalui desensitasi pada hipofisis. Kenapa hal ini terjadi? Karena konsep teori tentang perangsangan gonadotropin releasing hormone dalam menghasilkan FSH dan LH adalah konsep di mana GnRH dilepaskan secara pulsatile untuk memberikan kesempatan pada hipofisis untuk menghasilkan FSH dan LH juga secara pulsatile. Mekanisme kerja gonadotropin releasing hormone agonis adalah berada terus dalam darah, sehingga konsep critical range atau pulsatilitas obat itu akan terganggu, di mana efek gonadotropin releasing hormone sebenarnya harus secara pulsatile dilepaskan dalam 60-90 menit. Dengan pemberian obat ini, maka GnRH yang disuntikkan secara eksogen akan terus berada dalam darah dan menyalahi prinsip critical range itu, maka efek yang diinginkan akan berlawanan. Jika GnRH yang sebenarnya merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH dan LH, maka GnRH agonis akan berada terus dan tidak menyalahi aturan pulsatilitas, maka itu akan membuat hipofisis akan capek sekali karena tidak ada jeda waktu yang diberikan, maka pada 4 minggu terjadi penurunan kadar FSH dan LH, dan sesudah itu efek estrogenik akan didapatkan. Nah, pada pasien-pasien untuk pengobatan endometriosis, pemberian gonadotropin agonis dikenal sebagai pengobatan pseudomenopause. Jadi seakan-akan kita membuat menopause palsu. Kenapa kita harus membuat menopause palsu? Karena kita tahu bahwa pada orang menopause itu tidak akan terjadi pembentukan estrogen. Maka pada orang menopause tidak akan ada endometriosis. Maka pemberian GnRH akan menghasilkan suatu keadaan disebut pseudomenopause, seakan-akan menopause palsu, sehingga terjadi kondisi yang disebut hipoestrogen, dan ini akan menyebabkan penurunan ukuran dan aktivitas jaringan endometritik yang ada. Endometriosis yang berat akan menjadi endometriosis yang ringan. Endometriosis yang ringan akan mengalami perubahan besar dan memberikan gejala menjadi endometriosis yang asimptomatik. Ya, slide. Penggunaan obat-obat GnRH ini adalah rumus kimia. Kita sebut GnRH agonis itu sebagai suatu rangkaian dekapeptida. Sekarang ini ada sekitar 5 atau 6 produk GnRH agonis, termasuk salah satu di antaranya adalah triptorelin, dalam hal ini nama dagangnya pamorelin. Slide. Nah, GnRH analog atau GnRH agonis itu merupakan pengobatan drug of choice untuk endometriosis sekian lama, terutama untuk nyeri. Ini hanya memperlihatkan kenapa harus GnRH dibuat analognya. Karena GnRH yang sebenarnya itu berumur sangat pendek, karena rantai-rantainya dengan mudah sekali dipotong dengan enzim-enzim peptidase. Sehingga ilmu mampu merekayasa gonadotropin ini menjadi gonadotropin releasing hormone analog. Dengan merubah rantai, terutama pada rantai di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang glisin itu
di sini nanti dirubah menjadi triptofan, dan inilah dengan perubahan apapun yang terjadi di situ akan memberikan produk GNRH analog yang lain. Apapun pabriknya akan merubah di sekitar 6 dan 10. Ya, slide. Nah, ini di sini yang saya katakan tadi bahwa GNRH yang alami itu terdiri dari 10 asam amino, ya, di sini disebut dekapeptida, di mana yang paling rawan untuk dirusak oleh enzim-enzim peptidase adalah ikatan triptofan dengan glisin dan glisin dengan leusin antara rantai 5 dan 6 dan 6 dan 7. Oleh karena itu, pabrik-pabrik farmasi di sini bekerja untuk merubah glisin dan menggantinya dengan asam amino yang lain sehingga dia tidak mudah degradasi oleh enzim peptidase. Dan di sini nanti penggantian itu akan setiap pabrik akan memberikan namanya. Seperti misalnya penggantian glisin dengan leusin, itulah yang disebut leprolide asetat, yang disebut tapros. Kalau nanti diganti dengan serin, itu yang disebut buserelin nanti di nama dagangnya, menjadi buserelin. Nah, pamorelin nama dagangnya itu mengganti glisin dengan triptofan di situ sehingga namanya menjadi triptorelin dan menjadi nama dagang pamorelin. Jadi hanya ini yang dirubah. Dan apa efeknya nanti? Ini akan memberikan efek di mana degradasi itu tidak terjadi dan umur GNRH yang disuntikkan atau masuk ke dalam tubuh itu akan didegradasi cukup lama dan memberikan efek hipoestrogenik yang diinginkan sesuai yang diinginkan. Slide. Nah, ini hanya secara gambaran di sini bagaimana penggantian, kalau kita lihat bagaimana penggantian pada nomor 6 itu, semua farmasi akan mengganti di mana di situ diganti dengan rumus kimia yang lain dan semua akan memberikan efek hipoestrogen. Ada yang menambahkan penggantian di asam amino 10, itu juga sama, apakah 1 atau 2 penggantian akan memberikan efek hipoestrogen. Nah, kita lihat nanti triptorelin penggantiannya hanya 1 di situ, hanya pada rantai 6, sementara yang lain mengganti pada 2 tempat, pada 6 dan 10. Slide. Ternyata penggantian yang 1 itu tadi memberikan efek yang menurut hasil penelitian lebih baik dibandingkan penggantian pada 2 tempat. Nah, di sini pengguna GNRH agonis setelah pemberian injeksi bahwa dalam 10 hari pengobatan terjadi pengikatan reseptor itu dengan sangat kuat sehingga efek yang diinginkan terhadap produksi FSH dan LH akan segera bekerja dan menyebabkan kondisi hipoestrogen yang cukup pada 4 minggu pertama dan harus dilakukan penyuntikan lagi GNRH agonis berikutnya setiap 4 minggu. Kondisi hipoestrogen yang cukup lama itu akan membuat lesi endometritik itu akan semakin mengecil, semakin berkurang, otomatis diharapkan bahwa efek nyeri yang ditimbulkan oleh endometriosis akan menurun dengan sangat dengan kondisi hipoestrogen yang berkepanjangan. Kita lihat di sini di gambar bagaimana pada fase pertama terjadi efek agonis dulu pertama, artinya GNRH itu akan memberikan efek seperti GNRH alami, di mana pemberian GNRH alami akan menyebabkan
peningkatan FSH dan LH, itulah yang disebut efek flare up. Dan efek flare up ini yang timbul pada penggunaan obat-obat GnRH agonis akan memberikan dampak pada 2 minggu pertama pengobatan. Dengan peninggian itu akan memberikan perdarahan, sehingga orang-orang yang menggunakan dokter yang menggunakan obat-obat GnRH agonis harus memberikan penjelasan pada pasien bahwa pada pemberian pertama pada early phase ini itu akan meninggikan kadar FSH dan LH pada 10 hari pertama, dan itu akan membuat folikel menghasilkan estrogen, dan estrogen yang dihasilkan akan membuat endometrium segera juga memberikan efek proliferasi. Pada saat lewat 2 minggu, 14 hari, terjadi penurunan kondisi hipoestrogen, maka pada 2 minggu pertama terjadi perdarahan, karena efek penurunan itu akan membuat endometrium runtuh untuk sementara. Tetapi pada pemberian selanjutnya, yang kedua, itu akan didapatkan efek amenorrhea yang cukup kuat. Pemberian ketiga, pemberian keempat, bahkan pada pemberian keenam nanti akan memberikan penekanan yang sempurna, tidak ada efek flare up lagi, maka pada saat itu terjadi kondisi amenorrhea karena hipoestrogen yang diinginkan dengan GnRH agonis sudah tercapai. Nah, sedikit tentang triptorelin. Nah, apa keuntungannya? Tadi ada yang mengganti pada 2 rantai, 6 dan 10. Apa keuntungannya jika perubahan hanya pada satu struktur asam amino yang diganti? Kelihatan di sini yang mengganti pada 2 tempat itu misalnya ya leprolide asetat itu akan memberikan efek pengikatan reseptor 22 kali, tapi kalau triptorelin di sini, triptorelin itu memberikan efek pengikatan 131 kali, artinya ada 6 kali lipat triptorelin mengikat reseptor lebih kuat dibandingkan produk yang lain. Dan ini nanti akan memberikan efek hipoestrogen jika diinginkan bisa lebih panjang. Nah, ini satu penelitian 2006 di sini, di mana masing-masing diberikan 3,75 mg hanya pada leprolide dan triptorelin. Di sini kelihatan bahwa penurunan hormon gonadotropin pada minggu keempat pada kedua pemberian ini akan memperlihatkan perbandingan pada slide berikut. Coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat bagaimana pemberian ini pada minggu keempat antara kedua obat ini memberikan efek hipoestrogen yang masih paralel. Kalau dilihat di sini, di mana FSH menurun paralel pada 4 minggu, namun pada minggu ke-6 itu 5 dan ke-6 peningkatan FSH pada leprorelin atau leprolide itu sudah mulai meningkat, sementara pada triptorelin itu penekanannya masih berlangsung, masih di bawah dari leprorelin. Nah, yang merah itu tadi leprorelin, yang biru adalah triptorelin. Kalau kita lihat pada B, gambar B di situ, kita lihat kadar LH-nya, salah satu gonadotropin yang ditekan, di mana pada minggu keempat itu masih paralel, tetapi pada 5 dan 6, penekanan LH masih terjadi pada pemberian triptorelin, dan pada leprorelin itu 5 ke 6 sudah mulai meningkat.
walaupun sesudah 6 minggu mereka meningkat dua-duanya. Di sini memperlihatkan bahwa penekanan gonadotropin pada triptorelin lebih kuat dibandingkan pada leprorelin untuk mendapatkan efek hipoestrogen yang diinginkan. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana pemberian ini akan menyebabkan hipoestrogen pada pemberian satu diberikan triptorelin, satu kontrol grup, di mana yang satu diberikan yang kontrol grup itu diberikan pada 4 minggu, kemudian eksperimental group dicoba bahwa apakah dengan pemberian setiap 6 minggu hasilnya sama dengan 4 minggu. Ternyata di sini kelihatan bahwa pemberian dengan 6 minggu memberikan hasil yang sama. Ini berimpit datanya ini sampai pada 24 minggu. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa kadar E2 setelah pengobatan di antara kedua objek penelitian ini, di mana ada yang diberikan 4 minggu, ada 6 minggu, ternyata tetap memberikan efek hipoestrogen yang sama. Artinya apa? Bahwa dengan triptorelin diberikan 4 kali saja, karena setiap 6 minggu diberikan, dibandingkan pengobatan yang satu setiap 4 minggu diberikan untuk harus mendapatkan 6 kali pemberian, dan yang kontrolnya itu pada 4 pemberian 4 kali ternyata hasilnya sama. Oleh karena itu di sini dinyatakan bahwa triptorelin bisa memberikan ruang yang agak longgar dibandingkan produk yang lain. Hanya 4 minggu harus ditambah lagi. Ini 6 minggu masih memberikan penekanan, sehingga kalau kita total pada 24 kita hanya menggunakan 4 kali 6 ya, dibandingkan menggunakan 6 ampul pada treatment yang konvensional. Ya, ini menandakan bahwa efek triptorelin memberikan efek penekanan yang cukup panjang sekitar 6 minggu dibandingkan yang konvensional hanya 4 minggu. Sebagai kesimpulan bahwa endometriosis adalah penyakit inflamasi menyerupai endometrium, ya, memicu reaksi peradangan dan memberikan efek nyeri. Kemudian GnRH agonis merupakan pilihan obat yang digunakan untuk melakukan supresi gonadotropin sehingga untuk mendapatkan efek hipoestrogen dan memberikan efek terapi pada nyeri endometriosis. Triptorelin memberikan struktur yang mirip dengan GnRH alami dengan afinitas yang tinggi terhadap GnRH. Triptorelin 3,75 efektif dalam menekan FSH, LH, serta estriadol dengan durasi yang lebih panjang, seperti yang dikatakan tadi. Saya kira itu kesimpulan untuk triptorelin. Ya, cukup sekian. Saya kembalikan untuk moderator. Terima kasih untuk teman sejawat yang menghadiri seminar ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya tentang endometriosis, tentang bagaimana patofisiologinya dan bagaimana manajemennya, terapinya. Ya. Untuk selanjutnya Prof Nusrat, Dr. Fatma, dan teman-teman yang lainnya, kita akan memasuki sesi diskusi. Ya, jadi bagi teman-teman dan senior-senior, dokter-dokter yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom Q&A. Ini ada pertanyaan, Prof. Saya bacakan dulu. Ya. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Prof Nusrat. Ya, maaf Prof, selain terapi hormon,
atau suli hormon bagi wanita dengan endometriosis yang ingin hamil atau yang melakukan program hamil. Adakah terapi lain yang lebih baik, Prof? Karena terapi suli hormon sering hanya menambah penderitaan bagi wanita. Ya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan suli hormon maksudnya? Mungkin RH yang diberikan seperti banyak iya. Dia tidak cantumkan. Dia cuma bilang saja selain terapi suli hormon untuk endometriosis yang ingin program hamil, apakah ada terapi lain? Jadi mungkin ini dia mau bertanya, mungkin Prof, pengobatan untuk orang yang endometriosis yang ingin program hamil, sepertinya begitu. Intinya kayak gitu, Prof. Ya, jadi apa yang diterangkan tadi tentang obat-obat pada endometriosis khususnya untuk nyeri adalah semua obat yang dipakai untuk membuat kondisi hipoestrogen. Dan apa itu obatnya? Bisa pil KB, bisa progestin, bisa Generha analog. Orang dulu pakai Danazol, ada yang pakai LNG. Tetapi semua obat itu adalah obat-obat yang akan membuat kondisi hipoestrogen yang membuat nyeri pada endometriosis akan berkurang. Pengobatan terhadap infertilitas itu lain lagi. Makanya ini adalah suatu ada pembahasan yang berbeda, bahwa obat yang dipakai tadi adalah obat-obat untuk justru membuat hipoestrogen sehingga kondisi menjadi anovulasi, ya, dan anovulasi itu otomatis fertilitas akan terganggu dan tidak bisa hamil. Tetapi bagi pasien-pasien yang menginginkan anak, tentunya kita tinggal tadi sempat disinggung sedikit bahwa jika menginginkan anak, maka pengobatan yang dipakai itu bisa langsung, jika segera, bisa langsung untuk stimulasi ovulasi. Tetapi pada penderita endometriosis, siap-siap akan menderita nyeri yang sangat, karena stimulasi ovulasi akan membuat produksi estrogen sangat tinggi, dan produksi estrogen yang sangat tinggi ini akan membuat nyeri. Jika terjadi kegagalan konsepsi, maka pada saat haid berikutnya itu akan sangat nyeri, karena stimulasi ovulasi itu akan meningkatkan estrogen. Sementara yang kita bicarakan tadi, kita menciptakan suatu kondisi hipoestrogen sebagai pengobatan endometriosis untuk penanganan nyerinya. Jadi saya kira itu tidak begitu jelas pertanyaannya sebenarnya, Dr. Monica. Iya. Pertanyaannya ini sepertinya mengarah ke Prof, penanganan infertilitas atau dia yang pada orang yang endometriosis, maksudnya penanganan dia mau hamil. Iya, begitu. Ya, saya kira itu lain topik. Lain topik. Ya. Iya. Iya, Prof. Ya, makasih, Prof. Ini ada pertanyaan lagi untuk kita, untuk Prof Nusrat. Ya, ini ada bertanya, dokter, sepupunya tinggal di daerah, sudah didiagnosis dengan endometriosis dan beberapa kali dilakukan tindakan terapi. Tapi sampai saat ini masih ada keluhan nyeri. Apakah tidak ada masalah jika pasien ini diberikan konsumsi anti nyeri, dalam hal ini Mefinal, sebut merek, dalam jangka waktu yang cukup lama? Dan juga apakah pasien ini bisa hamil kembali? Oh, ini sama dengan pertanyaan mau program hamil juga. Tapi intinya ini dia bertanya bagaimana untuk penanganan kalau diberikan dengan ini obat anti nyeri saja, Prof. Seperti itu. Ya, Mefinal adalah pengobatan nyeri lini pertama pada endometriosis juga, tetapi penggunaan Mefinal itu dengan segala efek sampingnya juga itu yang akan sangat mengganggu. Oleh karena itu endometriosis yang ada ya sudah diberikan pengobatan, dan tetap kita harus ingat bahwa endometriosis tidak ada kesembuhan 100%. Walaupun itu operatif, ya, walaupun operasi,
itu tidak akan ada penyembuhan yang 100%. Oleh karena itu, penanganan nyeri harus betul-betul dipertimbangkan tentang efek samping obat. Seperti penggunaan antiprostaglandin yang cukup lama, itu juga berdampak yang luar biasa terhadap lambung dan ginjal. Oleh karena itu, memang tadi dikatakan bahwa sudah berulang-ulang, ya, dan terutama pada pasien yang begini juga akan semakin sulit hamilnya, akan terjadi penderitaan yang luar biasa yang sangat sulit diobati sebenarnya. Ya, makasih banyak Prof. Ini ada lagi pertanyaan Prof dari Dr. Rizky Nov. Ya. Izin Prof, apakah masih dibutuhkan pemberian GnRH analog pada pasien pasca HTSOB dengan hasil PA adenomiosis dengan kista endometriosis? Jika diperlukan, berapa kali sebaiknya diberikan? Ya, terima kasih banyak, Prof. Kalau kita sudah melakukan pengobatan yang radikal seperti salpinga ovarektomi bilateral pada pasien-pasien endometriosis, itu kita tidak memakai lagi GnRH agonis karena sumber penyakit ini sudah diangkat, dalam hal ini ovariumnya. Yang barangkali yang dimaksud pengobatan apa setelah pengobatan setelah pengangkatan itu, setelah HTSOB. Sementara pasien sebenarnya ada endometriosisnya, maka di sini pengobatan yang terbaik sebenarnya harus memberikan estrogen, ya, estrogen untuk mengganti kehilangan estrogen pada pengangkatan ovarium, tetapi harus dibarengi dengan pemberian progesteron. Jadi pengobatan yang terbaik adalah berikan estrogen dan progesteron. Tapi pada beberapa kasus di mana orang tidak cocok dengan pemberian estrogen, maka itu masih dikatakan bahwa pemberian progesteron dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai terapi endometriosis sekarang ini dianggap sebagai yang sangat rasional karena bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi saya kira tadi jawabannya bahwa tidak mungkin lagi diberikan GnRH agonis pada orang-orang yang sudah diangkat karena akan berdampak terhadap kesehatan secara umum. Iya. Ya, makasih banyak Prof. Mudah-mudahan atau Dr. Fatma, ada Dr. Fatma, siapa tahu Dr. Fatma mau tambahkan? Ya. Silakan Dr. Fatma. Oh ya, maaf Dok, Dr. Fatma mungkin ada tambahan Dok ya. dengan dua pertanyaan di atas tadi. Ya, jadi mungkin hanya mungkin Prof sudah jelaskan saya kira dengan cukup bagus. Yang pertanyaan pertama ini, jadi memang mungkin dia maksud terapi hormon yang dia maksud Prof ini pemberian hormonal, terapi hormonal untuk pasien yang endometriosis. Jadi itu mungkin yang dia maksud. Sudah dijawab saya kira oleh Prof. Hanya mungkin ini tadi yang sudah HTSOB. Jadi mungkin kita lihat juga usianya. Ya, jadi kalau usia sudah seperti yang Prof tadi sampaikan bahwa kalau memang masih di usia sebelum menopause, ya bahwa kita harus memberikan terapi tambahan justru yang pasien-pasien yang sudah di HTSOB untuk kelangsungan kehidupannya ke depan dalam rangka mempertahankan fungsi-fungsi tubuh. Dalam hal ini tentu estrogen kita tahu fungsinya dengan begitu banyak dalam hal mempertahankan mencegah penyakit-penyakit tadi osteoporosis, penyakit jantung koroner, ya. Jadi mungkin itu saja Prof. Jadi memang prinsipnya saya lihat pertanyaannya adalah pada pasien yang mereka yang sudah dilakukan HTSOB. Ini juga pertanyaannya juga Dr. Dani, mungkin Dr. Monica juga bisa bacakan untuk Prof. Nusrat. Ya. Ya. Makasih Prof. Terima kasih Dr. Fatma. Ya. Ya. Ya Prof, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Dani dari Ambon. Ya, selamat siang Prof. Mohon izin bertanya untuk penggunaan GnRH agonis sebagai lini kedua terapi nyeri pada endometriosis. Pertanyaannya, apakah bisa langsung digunakan GnRH agonis tanpa terlebih dulu pemberian lini pertama seperti pil KB kombinasi? Pertanyaan kedua, berapa lama pemberiannya GnRH agonis ini
Dan bila sudah mencapai 6 kali injeksi, kemudian timbul terjadi rekurensi, bisakah diberikan ulangan dan sampai kapan pemberiannya? Dan ada lagi pertanyaannya, kapan kita mulai pemberian add-back terapi dan berapa lama? Ya, banyak pertanyaannya ini, Prof. Mungkin itu saya dulu, Prof, atau mau saya bacakan lagi lanjut saja. Pertanyaan berikutnya, pada pasien endometriosis yang ingin hamil, apakah kita hanya fokus untuk infertilitasnya tanpa memperhatikan terapi untuk nyerinya? Apakah pemberian NSAID masih direkomendasikan untuk mengatasi nyeri pada endometriosis? Kemudian ada lagi pertanyaannya, Prof. Apakah operatif definitif pada pasien yang tidak memerlukan lagi fungsi reproduksinya, apakah bisa menjadi pilihan yang baik? Bagaimana dengan teori aktivitas aromatase yang meningkat pada pasien endometriosis? Karena estrogen tidak semata-mata dihasilkan oleh ovarium. Terima kasih banyak, Prof. Nusrat. Salam hormat dari Ambon. Banyak sekali pertanyaan, Dr. Dani. Iya. Selamat pagi, Dr. Dani. Banyak, Prof. Banyak pertanyaannya. Iya. Ya, jadi sebenarnya untuk terapi endometriosis sekarang ini pengobatan hormonal yang grade A ini sekarang adalah GnRH analog dan progestin. Itu disebut grade A dalam penanganan endometriosis. Pil KB itu diletakkan sekarang sebagai grade B. Kemudian kalau kita melihat bahwa endometriosis adalah penyakit inflamasi kronis dan memerlukan penanganan jangka panjang, maka yang grade A tadi, GnRH analog dan progestin, otomatis ada keterbatasan GnRH analog di sini, GnRH agonis, ya, di sini. Kenapa? Karena GnRH agonis seperti yang kita ketahui membuat efek hipoestrogen yang cukup berat dan memberikan efek pengobatan terhadap nyeri memang cukup bagus, tetapi dalam penggunaan jangka panjang itu yang membatasi penggunaannya, ya, dibandingkan progestin. Makanya pengobatan endometriosis yang dua sekarang ini adalah GnRH agonis dan progesteron. Mereka ini berdua menempati posisi grade A dalam penanganan endometriosis. Namun karena ada keterbatasan GnRH agonis dalam penanganan jangka panjang, maka tentu yang dipilih adalah progestin untuk jangka panjang. Tetapi dari segi produk juga mereka menyatakan bahwa kita bisa memakai selama 1 tahun, bahkan mereka menyatakan kita bisa memakai selama 2 tahun GnRH agonis selama 2 tahun, asal dipertimbangkan efek hipoestrogen yang timbul. Jika berat diberikan obat-obat add-back terapi, dan add-back terapi ini banyak pilihan, apakah estrogen dosis rendah, ya, atau progesteron, ya, diberikan, ataupun estrogen dan progesteron yang digabung untuk memberikan efek terhadap hipoestrogen yang ditimbulkan oleh GnRH agonis. Jadi saya kira Dani, bahwa yang pengobatan endometriosis sekarang itu tadi saya ulang lagi bahwa grade A penanganan ini sekarang ini adalah GnRH agonis dan progestin. Pil KB sekarang diletakkan pada grade B, di bawah dari keduanya. Jika seandainya GnRH agonis bisa dipakai dalam jangka waktu cukup lama dan tidak memberikan efek hipoestrogen yang berat, maka tentulah GnRH agonis akan memberikan efek yang lebih bagus. Namun, karena penggunaan yang cukup lama juga memberikan efek yang panjang terhadap hipoestrogennya dan memerlukan add-back terapi, itu pun add-back terapi juga tidak selalu memberikan
efek yang berhasil karena ada penggunaan add-back terapi bermasalah dengan perdarahan perpaginem pada saat penggunaannya. Oleh karena itu merupakan seni dalam penanganannya. Ya, saya kira kita semua menghadapi endometriosis, kita semua mengalami ini dari cerita pasien, sehingga pengobatan, apalagi jika pasien pindah dokter dari satu ke yang lainnya, sehingga mendapatkan pengobatan yang sangat bervariasi. Jika kita tidak telusuri, akan terjadi pengobatan yang sangat tumpang tindih setelah berpindah dokter lagi. Saya kira sangat sulit menjelaskan ini, Dr. Dani. Berat sekali pertanyaannya. Ada Dr. Fatma barangkali. Boleh Atau ya, hipoksi. Dr. Fatma. Tidak, Prof. Ya. Jadi saya hanya mungkin Silakan, Dok. sesuai. Makasih Dr. Monica. Ya, Dok. Kembali tadi yang Prof sudah jelaskan dengan sangat bagus. Saya kira bahwa bagaimana patogenesis dari endometriosis sampai muncul nyeri dan infertilitas. Jadi kita lihat bahwa pendekatan terapi memang saat ini dari patofisiologinya kita lihat bahwa dalam hal ini untuk masuk karena dependen estrogen, target terapi dengan hormonal itu adalah target utama. Tetapi kita ingat tadi saya jelaskan barangkali bahwa peran antioksidan dalam hal ini juga mungkin memberikan tambahan dalam proses bagaimana menurunkan ya sitokain-sitokain yang terdapat dalam proses inflamasi yang merupakan suatu putaran yang tak berujung pada endometriosis sehingga menyebabkan endometriosis ini sampai saat ini memerlukan terapi yang maksimal, memberikan pilihan terapi yang maksimal seperti tadi Prof sudah katakan walaupun sudah di HTSOB. Nah, jadi mungkin kita bisa berpikir dari situ berpijak bahwa selain menekan sumber estrogen yang ada dengan pemberian hormonal tadi mau berupa pil kontrasepsi, generis dan sebagainya, mungkin kita lihat juga bahwa proses inflamasi ini sangat juga memberi peran dalam hal nyeri dan juga infertilitasnya sendiri sehingga terjadi perlengketan. Jadi peran antioksidan juga mungkin bisa kita walaupun ya masih tadi saya ungkapkan masih sedikit penelitian yang menjelaskan hal ini pada manusia, tetapi pada umumnya dengan sedikit itu dan juga penelitian-penelitian yang pada in vitro itu sangat berkorelasi baik terhadap penurunan proses-proses inflamasi dan sangat menekan, dan kita tahu bahwa dengan pemberian antioksidan ini akan memperbaiki sistem koenzim dalam tubuh sehingga dapat mencegah kerusakan sel yang lebih besar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Jadi mungkin ke depan tidak hanya pemilihan utama dalam hal terapi dengan pemberian hormon, tetapi kita juga dengan melihat patofisiologi kejadian endometriosis tadi, kita bisa belajar bahwa juga peran pemberian antioksidan mungkin sangat memberikan hasil yang lebih menjanjikan terhadap nyeri dan infertilitas. Terima kasih, Prof. Ya. Setuju, Dr. Fatma. Ya. Memang likoksi juga harus masuk ini. Iya. Ya, Dok. Jadi disitulah dilihat juga peranan dari antioksidan. Jadi selain diberikan dengan hormon, karena kita tahu endometriosis adalah estrogen dependen, tapi juga harus diselingi dengan diberikan tambahan juga dengan antioksidan, Dok ya. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dr. Fatma. Jika terapi dengan GnRH agonis sebaiknya tidak lebih dari 4-6 kali pemberian seperti pada Leuprolin. Kapan lagi diberikan? Bisa dilakukan jika pengulangan terapi ini. Mungkin kalau untuk rekuren mungkin ini atau bagaimana ini pertanyaannya. Ya, jadi dia sudah berikan 4-6 kali pemberian GnRH agonis, kemudian kira-kira untuk pengulangan terapinya ini jika misalnya terjadi lagi rekuren itu bagaimana, Dok? Prof. Ya, kalau rekuren lagi, diulang lagi, kita bisa lagi menggunakan 6 bulan. Bahkan bisa dilebarkan 1 tahun, tapi dengan memperhitungkan efek hipoestrogennya dengan memberikan add-back terapi. Iya.
Ya, ada tambahan Dokter Fatma? Ya, kalau saya pribadi pengalaman saya, jadi kita tahu bahwa dari penelitian menunjukkan bahwa memang tadi Prof. Nusa sudah jelaskan yang kita mesti waspadai bahwa bukan berarti sudah melakukan tindakan operasi bahwa selesai, karena ini adalah tingkat rekurensi yang cukup tinggi. Kita lihat tadi dalam 45 tahun sampai 50% ya, dalam 1 tahun pertama sampai 21%. Jadi itu mungkin yang perlu kita sebagai dokter yang profesional dengan melihat diagnosis dan prognosis setelah suatu tindakan ini, kita bertanggung jawab untuk tingkat rekurensi ini. Jadi pemberian setelah suatu tindakan operasi, kalau ini yang dimaksud agonis ini adalah memang betul adalah dalam rangka untuk mencegah salah satunya adalah rekurensi terutama. Yang saya tahu ya Prof ya, kemudian setelah 4-6 kali biasanya kalau pasien memang tidak untuk dipersiapkan kehamilan, maka itu akan dilanjutkan dengan karena ini kan kita tahu tadi penekanan luar biasa pemberian generis agonis ini, maka biasanya kalau saya pengalaman pribadi melanjutkan dengan pil, dan ini kan mahal ya, pil kontrasepsi oral ya untuk jangka panjangnya. Ya, itu pilihan kalau di pengalaman saya pribadi untuk endometriosis yang sudah dilakukan tindakan. Makasih, Dokter Prof. Ya, makasih Dr. Fatma. Ya, makasih Prof, makasih Dok. Ya, kemudian saya lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Desti Dewi Setiawati. Assalamualaikum, Tabe Prof. Nusrat dan Dr. Fatma. Apakah ada manfaat penggunaan Generha agonis untuk kasus tumor uterus yang belum mau operasi? Ya, ini melenceng lagi ke tumor uterus, tapi untuk kasus Generha agonis. Ya, silakan, Prof. Ya, kalau saya melihatnya kalau tumor uterus dari segi reduksi besarnya juga tidak. Sementara kalau tumor uterusnya juga tidak memberikan dampak, tidak seperti tidak kena begitu ya untuk tumor uterus. Kecuali pada tumor uterus yang menyebabkan perdarahan, mungkin yang kita terapi Generhanya juga mungkin pada perdarahannya itu. Tetapi untuk tumor uterusnya saya tidak begitu bisa memberikan penjelasan yang lebih luas tentang itu. Karena saya sendiri juga enggak ini, kalau ada miom saya enggak pakai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Dr. Fatma mungkin ada tambahan, Dok? Saya kira sudah dijelaskan sama Prof tadi. Ya, saya kira sama. Jadi peran jenis agonis ini untuk tumor-tumor mungkin yang kecil dan berdarah, seperti Prof tadi katakan. Ya, saya juga tidak menggunakan kalau pada tumor-tumor. Ya. Kecuali kasus-kasus perdarahan, mungkin ini kalau ada pasien yang belum siap untuk operasi, karena kalau kita tahu sebabnya, sumbernya dari tumor, ya tentu kita sepakat bersama untuk menangani tumornya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Ada lagi pertanyaan Prof. Dr. Fatma dari Dr. Andi Cakra. Ya, ini bagaimana penanganan terapi endometriosis pada remaja? Apakah sama atau bagaimana, Prof? Ya. Silakan, Prof. Pada remaja. Ya, waduh, ini pada remaja. Ya, Generha agonis itu ada persyaratan pemberiannya. Tidak boleh diberikan pada remaja yang umurnya di bawah 18 tahun. Kenapa hal itu ditekankan? Karena Generha agonis akan cepat menutup pertumbuhan tulang jika diberikan pada umur di bawah 18 tahun, dan akhirnya pertumbuhan tulang membuat tinggi, akan terhambat perkembangan tulang dan berdampak pada tinggi pasien ini akan terganggu. Ya, jadi makanya memang disebutkan di Hiferi pun juga disebutkan hati-hati menggunakan pada remaja, terutama pada di bawah 18 tahun. Karena itu alasannya tadi, bahwa mengganggu proses pertumbuhan tulangnya. Ya, makasih banyak Prof. Ya. Kemudian ada pertanyaan untuk Dr. Fatma. Ya Dok, untuk penggunaan antioksidan seperti tadi yang Dr. Fatma sudah jelaskan,
apakah bisa dikatakan signifikan efeknya terhadap pencegahan endometriosis? Ya, dan lanjut dok, untuk penggunaan antioksidan yang tadi pada pasien endometriosis, seberapa tinggi rekomendasinya untuk penggunaan antioksidan? Ya, Kemudian ya, ada lagi Masih dok? Iya masih ada dok. Pertanyaan ketiga, ini dia pernah membaca tentang faktor resiko endometriosis adalah defisiensi vitamin D. Apakah vitamin D3 bisa digunakan untuk mencegah rekurensi pasca operasi? Ya. Jadi ada tiga dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok. Jadi memang ya makasih. Jadi tadi memang peran dari antioksidan ya kalau seberapa besar, makanya ini masih butuh penelitian yang panjang, lebih banyak. Saya bilang tadi karena penelitian masih terbatas pada manusia untuk endometriosis dengan pemberian antioksidan. Tapi rata-rata menunjukkan dari hasil penelitian yang ada itu secara in vitro iya. Saya sendiri pada mencet model endometriosis, beberapa teman saja apalagi di UNER itu Prof. Hendy cukup konsisten dalam hal mengungkap patofisiologi endometriosis pada dampak infertilitas dan nyeri. Itu semua memberikan dampak yang positif, signifikan, memberikan perbaikan terhadap marker-marker inflamasi dan dalam hal perkembangan dan pertumbuhan endometriosis itu sendiri. Jadi secara dalam rekomendasi itu belum masuk untuk antioksidan, tetapi secara patofisiologi kita tadi saya ungkapkan bahwa peran dari vitamin kemudian mineral ya, kemudian golongan beta karotin, likopen dan itu sangat berdampak bagus terhadap penangkapan bahwa patofisiologi tadi jelas sekali mengungkapkan bahwa dengan tingginya inflamasi pada pasien endometriosis di rongga peritoneum, di zalir peritoneumnya itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap makrofag sehingga menginduksi sitokain-sitokain proinflamasi dan ini yang memperberat kejadian endometriosis itu sendiri. Saya pribadi selalu memberikan berdampingan dengan kalau ada terapi utama tadi dari teori bahwa untuk progresivitas dari endometriosis itu adalah dengan dependen estrogen, dengan hormonal. Pada pasien-pasien termasuk tadi remaja, mungkin dari dini kita merekomendasikan untuk memberikan antioksidan tadi dengan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan. Karena oksidan yang begitu tinggi polutan saat ini pada remaja, bahkan ada penelitian menyebutkan bahwa dia akan masuk ke mempengaruhi transkripsi gen sehingga bisa membuat polutan ini menjadi gen kandidat ke depan pada wanita saat remaja saat ini untuk kejadian endometriosis pada bayi-bayi yang dikandungnya. Nah ini masih dalam teori yang baru yang akan diungkapkan, tapi mungkin masih butuh penelitian yang panjang. Kemudian untuk pemberian vitamin D kita tahu dia adalah antiinflamasi yang kuat. Jadi saya kira mungkin untuk tambahan-tambahan vitamin ini multivitamin yang sifatnya antioksidan tadi ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam hal membantu ya, jadi bukan terapi utama atau berdiri sendiri, tetapi melihat patofisiologinya tadi kita mampu menekan dari satu sisi selain dengan hormonal untuk estrogennya, untuk keadaan inflamasinya dan progresivitasnya juga mengambil peran. Jadi saya kira tidak ada salahnya untuk kita berikan. Terima kasih. Dr. Monica, ya. Ya, terima kasih dok. Mungkin Prof ada tambahan, Prof? Oh ya, Prof sudah ada. Ya, ini ada pertanyaan lagi, tapi untuk Prof Nusrat. Tapi Prof, mungkin Dr. Fatma bisa dulu menjawab. Ya. Ya. Mungkin dok ini pertanyaannya. Mana yang lebih dipilih antara progestin atau GnRH agonis untuk manajemen endometriosis dengan infertilitas yang ada rencana untuk hamil, tapi mungkin bukan dalam waktu yang dekat ini. Ya, dari Dr. Lydia. Ya, jadi kasih, tadi ya dari konsensus penanganan infertilitas pada endometriosis, jadi
Betul, untuk tadi dikatakan bahwa lini pertama pemberian terapi hormonal pil kontrasepsi, tetapi dalam hal untuk perencanaan kehamilan, kalau ditanyakan mana yang lebih utama, maka kita melihat efek bahwa dengan pemberian generis agonis itu jauh lebih baik dalam hal menurunkan progresivitas atau kejadian endometriosis yang menyebabkan infertilnya sendiri. Jadi lebih dipilih dalam hal perencanaan kehamilan dan membutuhkan waktu jangka lebih pendek ya dalam hal ini untuk terapi, kemudian dilanjutkan tentu dengan stimulasi untuk perencanaan kehamilannya. Ya, mungkin itu. Kebetulan Prof. Nusrat ini sudah tidak ada. Ya. Iya, jadi dalam hal penekanannya memang generis agonis itu menjadi pilihan yang lebih baik ya untuk jangka pendek dalam hal perencanaan kehamilan. Ya, tapi kalau untuk jangka panjang tadi bahwa dalam memberikan terapi untuk endometriosisnya pada mereka yang mau hamil, bahwa kita tidak merekomendasikan juga pemberian jangka panjang generis agonis. Jadi kita pertimbangkan di situ masih ada terapi lain yang bisa untuk jangka panjang yang tidak memberikan efek yang signifikan untuk pasien. Ya. Makasih banyak dok. Ya kayaknya Prof juga masih belum kembali. Ini ada lagi pertanyaan dok. Tunggu dulu di kolom chat ya. Ya, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Prof dok, jika progestin jika progestin pil digunakan untuk jangka panjang, bisa digunakan maksimal berapa lama? Dari Dr. Suhartini. Ya, mungkin saya mencoba menjawab Dr. Tini di Kendari ya, mungkin kalau tidak salah ya. Jadi penggunaan jangka panjang untuk pil KB pada kasus endometriosis tadi, mengingat bahwa dia adalah dependen estrogen, saya pribadi merekomendasikan itu penggunaannya sampai menopause. Ya, selama tidak terjadi sambil pemantauan tentu ya efek-efek samping dari penggunaan pil kontrasepsi tadi. Jadi dia menekan ovulasi masih di bawah masih rata-rata estrogen itu 30 sampai 50 mikrogram yang tidak menyebabkan proliferasi yang kuat pada endometrium, tapi mampu dalam jangka panjang juga dikatakan bahwa masih memberikan efek protektif terhadap endometriosisnya. Jadi kalau pasien endometriosis yang tidak merencanakan kehamilan, maka saya akan berikan sampai 6 bulan menjelang perencanaan kehamilan untuk di stop. Ya. Jadi kalau misalnya infertil dengan endometriosis, jadi bisa dengan pemberian pil KB kurang lebih 6 bulan dok ya, baru dia program hamil. Iya. Ya, terima kasih banyak Dokter Fatma. Ini ada lagi pertanyaan dok di kolom chat dari Dr. Abdul Wahid bertanya apa yang harus dikontrol bila menggunakan progestin jangka panjang. Jadi bagaimana dengan efek samping kalau progestin yang digunakan jangka panjang untuk pengobatan endometriosis, dok? Ya, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa progestin adalah efek antiestrogenik, ya. Jadi pilihannya tentu banyak sekali. Kalau pilihan progestin ada yang sifatnya antiandrogenik, mineralokortikoid, jadi tentu berhubungan dengan regulasi tekanan darah, kemudian berat badan, kemudian juga dihubungkan dengan kejadian osteoporosis ya. Jadi mungkin yang perlu kita periksa itu adalah berhubungan dengan mamografi setiap tahun. Kita anjurkan juga mengukur densitas mineral tulangnya ya. Itu yang perlu dipantau dalam penggunaan sebagai terapi. Pada pil KB untuk jangka panjang juga dinyatakan bahwa untuk yang pemberian oral progestin ini itulah yang akan dipantau. Jadi berat badan, kemudian efek lain dalam hal ini karena pemberian progestin jangka panjang juga libido. Jadi ada beberapa pasien juga mengeluhkan setelah pemakaian lebih dari 3 tahun pengurangan libido. Jadi tentu pilihan progestin yang digunakan yang masih mampu memberikan penekanan ini yang mungkin kita pilih dengan baik
sekarang sudah banyak golongan dari gonadin seperti drosperidon, ya, yang sifatnya anti-androgenik dan juga anti mineralokortikoid. Terima kasih. Iya. Ya, jadi itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan Dr. Fatma, apa yang harus dipantau jika menggunakan progestin sebagai terapi endometriosis, apalagi digunakan untuk jangka panjang. Ya, baiklah, saya kira ini semua pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A dan kolom chat, serta rasanya kita sudah jawab semua ya, Dr. Fatma. Iya. Iya. Prof. Nusrat kayaknya sudah mau operasi, ada operasinya beliau, jadi beliau izin kepada dokter-dokter. Jadi saya akan membacakan untuk resume webinar pada kita hari ini, semoga bisa menjadi take home message. Ya, jadi tadi Dr. Fatma membawakan tentang peran radikal bebas, peran antioksidan pada penanganan pada kasus endometriosis, di mana kita tahu di sini adanya bahaya radikal bebas yang tadi sudah dijelaskan, adanya gangguan vaskularisasi bisa menyebabkan kematian sel, sehingga antioksidan di sini sangat diperlukan untuk menangkap radikal bebas agar tidak merusak sel-sel tubuh kita. Ya, ada berbagai macam, ada yang enzimatik, ada yang non-enzimatik. Mungkin yang biasa kita dapatkan itu bisa tadi vitamin C, vitamin E, vitamin D, beta karotin, flavonoid, zinc, dan selenium. Ya, kemudian tadi juga stres oksidatif itu bisa menyebabkan beberapa gangguan pada sistem reproduksi dan menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah ini endometriosis, kemudian preeklamsi, PCO, dan sebagainya. Jadi di sini perlu kita pikirkan untuk penggunaan antioksidan yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk mencegah dampak yang lebih buruk. Ya, kemudian tadi dari Prof. Nusrat membawakan tentang penanganan endometriosis dengan menggunakan agonis, Generha agonis. Ya, di mana kita tahu endometriosis adalah penyakit inflamasi dengan berupa tumbuhnya jaringan abnormal menyerupai endometrium dan memicu reaksi peradangan dengan gejala utama itu nyeri dan atau adanya infertilitas yang biasa sering dikeluhkan oleh pasien. Ya, agonis Generha merupakan pilihan obat yang digunakan untuk melakukan supresi gonadotropin yang mengakibatkan kondisi hipoestrogen sehingga dapat dijadikan pilihan terapi pada kasus endometriosis. Karena kita tahu endometriosis adalah estrogen dependen, penyakit yang estrogen dependen. Ya, kemudian ini triptolin sebagai sponsor kita, pamorelin, memiliki struktur yang mirip dengan Generha alami dengan afinitas yang tinggi terhadap reseptor Generha. Dan triptolin 3,75 mg efektif dalam menekan kadar FSH, LH, serta estradiol dan dengan durasi yang lebih panjang. Ya, saya kira itu untuk webinar kita pada hari ini. Ya, selanjutnya mungkin ada sedikit kata dari Dr. Fatma, Dok. Ada tambahan mungkin, Dok, sebelum ditutup. Ya, Dok, ini ada pertanyaan di kolom chat, Dok. Bolehkah katanya di-share materinya, Dok? Oh, insya Allah. Ya. Silakan ya dari panitia dari Deksa. Ya, jadi mungkin terima kasih ya Dokter Trika dengan setia sebagai Ketua POGI. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya sebagai penutup bahwa kita melihat kejadian endometriosis ini secara holistik ya, jadi tidak hanya melihat dari satu sisi bahwa dengan mempelajari teori-teori etopatogenesis dan perkembangan update perkembangan penelitian ilmu yang ada dan uji-uji klinis, maka setiap saat
pilihan terapi kita itu akan menjadi lebih baik. Tentu intinya semakin ke sini kita akan mengungkap lebih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut, terutama di bidang reproduksi yang sehubungan dengan materi saya, peran antioksidan, sehingga kita tidak terfokus hanya pada satu titik terapi, tetapi mungkin kita bisa membuka lebar wacana pengetahuan yang ada ini untuk memberikan penanganan yang lebih baik ke depan dan juga untuk pencegahan. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih Dr. Monica dan juga kepada Deksa dan Ketua POGI Cabang Makassar yang setia mendampingi kita dalam webinar ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Fatma. Dr. Trika, alhamdulillah masih hadir sampai sekarang. Dr. Trika mau ada mungkin sepatah kata Dok yang mau disampaikan sebelum saya tutup Dok. Ya. Ucapannya hanya terima kasih banyak kepada seluruh